Ya, halo teman-teman, perkenalkan saya Asido dari Astrindo Star Vision. Hari ini kami mau membahas tentang Tencent Cloud karena Astrindo saat ini sedang ada produk baru yaitu Tencent Cloud. Kebetulan di sebelah saya sudah ada IT manager kami dari Astrindo Star Vision. Untuk pertanyaan pertama itu sebenarnya Tencent Cloud itu apa sih, Pak? Oke, Tencent Cloud, kita bicara Tencent dulu ya. Kalau Tencent itu adalah perusahaan dari China gitu ya, yang bergerak dibilang teknologi internet gitu ya. Nah, untuk Tencent Cloud Computing itu sendiri adalah suatu layanan cloud computing yang disediakan untuk customer gitu ya. Jadi banyak sekali kegunaannya, terutama dalam hal kondisi saat ini di mana transformasi digital itu cukup masif gitu ya. Jadi kebutuhan untuk teknologi cloud computing itu sendiri banyak sekali peminatnya, dan Tencent sudah menyediakan hal ini untuk hal tersebut gitu ya. Begitu sih. Oke. Terus keuntungannya apa itu, Pak? Kalau misalkan Tencent Cloud itu kan ada websitenya ya. Nah, kalau saya daftar langsung di websitenya atau saya ingin daftar melalui Astrindo, itu bedanya apa, Pak? Oke, kalau dari sisi customer tentunya kalau terkait dengan pendaftaran gitu ya, sangat dimudahkan. Kenapa? Karena Astrindo sendiri sebagai partner resmi dari Tencent Cloud, tentunya terkait dengan layanan, masalah layanan juga itu otomatis akan disupport oleh Astrindo, jadi lokal gitu ya. Tentunya kalau dari sisi customer, pengguna bisnis, tentunya kesulitan sekali kalau misalnya kita harus menghubungi pusatnya gitu ya. Jadi secara layanan pun bisa lebih cepat kita bantu dari Astrindo gitu. Kalau dari harga sama, Pak? Ya. Kalau dari harga sama. Oke, kalau dari harga tentunya itu bisa didiskusikan lagi dengan kami gitu ya. Sesuai kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan, dan mungkin kita bisa ada beberapa promo spesial mungkin yang kita bisa berikan gitu ya. Seperti itu, Pak. Terus bedanya itu apa sebetulnya, Pak, untuk Tencent Cloud sama traditional server itu? Oke, saya coba jelaskan secara bertahap. Jadi kalau bedanya itu adalah yang pasti dari sisi cost ya, yang kita bisa karena di sisi customer tentunya kalau misalnya mau membangun data center sendiri itu kan butuh cost yang tinggi gitu ya. Kita harus banyak menyediakan biaya seperti biaya gedung, biaya maintenance, belum lagi support, kemudian hardware yang harus kita sediakan, belum juga masalah lisensi gitu ya, dan waktu tentunya. Nah, dengan adanya cloud computing ini dari sisi customer tentunya dari SMB atau enterprise dibantu dengan kita gunakan dulu baru kita bayar gitu ya. Kenapa? Jadi secara cost lebih murah, kemudian lebih terukur gitu ya. Jadi apa yang nanti kita gunakan layanan yang di cloud computing tentunya sudah ada meternya gitu ya. Jadi kita tahu tuh biaya penggunaan cloud computing ini segini gitu ya. Nah, kemudian dari sisi waktu pun lebih cepat kita dalam mengimplementasikan data center kita gitu ya. Jadi yang tadinya mungkin kita pakai tradisional, kita butuh waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan adanya cloud computing kita bisa mungkin hitungan 1 jam 2 jam kita bisa membangun data center sendiri dan sudah bisa digunakan untuk user gitu ya. Jadi kalau dari sisi biaya itu intinya kita bayar yang kita pakai doang berarti. Jadi mungkin sama seperti kayak kita menggunakan layanan PLN atau PAM gitu ya. Itu kan kita bayar apa yang kita gunakan saja. Nanti di akhir bulan kita di-billing sesuai dengan penggunaan kita gitu ya. Jadi cukup transparan. Nah, tentunya dari sisi Tencent Cloud sendiri sudah menyediakan banyak sekali fitur untuk terkait dengan report penggunaannya tadi gitu. Baik. Terus kalau untuk dari sisi keamanan nih, Pak, karena kan cloud computing itu kan berbasis internet ya. Nah, kalau untuk internet sendiri kan rawan banget virus tuh, Pak. Kalau dari Tencent Cloud itu gimana sisi keamanannya, Pak? Oke, kalau dari sisi keamanan di Tencent Cloud itu tentunya sudah memiliki banyak sekali sertifikasi terkait dengan industri security gitu ya. Nah, jadi sama seperti kayak layanan cloud computing lainnya, ketika kita mau memberikan layanan ke customer, kita harus melalui banyak sekali tahapan terkait dengan
dengan sertifikasi dan compliance-nya gitu ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Jadi Tencent Cloud sudah banyak menyediakan compliance terkait dengan security gitu ya, di berbagai industri gitu ya, di dalam industri finance, kemudian health gitu ya, terkait dengan data pelanggan sudah dilindungi oleh beberapa compliance tadi gitu. Nggak, misalnya kayak misal saya mau buka usaha atau buka perusahaan kayak video-video live streaming gitu, Pak. Oke. Itu ada nggak sih layanan di Tencent Cloud yang membatasi streamingnya itu sampai di mana gitu batasannya? Oke, kalau dari sisi security itu sudah disediakan di beberapa layanan Tencent Cloud, termasuk untuk yang video tadi gitu ya. Nah, tapi lebih spesifik terkait dengan aplikasi itu biasanya sudah ada standarisasinya bagi si pembuat aplikasi gitu ya. Nanti dari si pembuat aplikasinya itu sudah disediakan tools mungkin semacam kayak untuk developer gitu ya, untuk menyediakan aplikasinya itu sesuai dengan pengguna gitu ya, atau bisa kita tentukan misalnya restriction dari sisi usia pengguna yang boleh daftar itu di usia berapa gitu ya. Iya betul. Biasanya seperti itu sudah diberikan semacam custom untuk development dari sisi aplikasinya, supaya nanti pengguna yang masih berusia di bawah mungkin 17 tahun itu tidak diperbolehkan untuk mengakses aplikasi tadi itu. Oh, berarti menarik juga ya Pak ya, dengan menggunakan Tencent Cloud itu. Misal ada partner atau perusahaan yang tertarik menggunakan Tencent Cloud itu, daftarnya di mana Pak? Oke, bagi customer yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan produk Tencent Cloud ataupun ingin tahu bagaimana sih layanannya, untuk nanti kita bantu untuk demokan atau kita berikan training, customer bisa mengakses di website Astrindo gitu ya. Astrindo, alamatnya astrindo-vision.com/request-demo. Nanti di situ tinggal isi aja form-form yang akan dibutuhkan gitu ya, data customernya, kemudian schedule yang ingin dibuat gitu ya. Nanti setelah itu tim kami Astrindo akan meng-emailkan customer atau Bapak Ibu yang nantinya akan kita adakan training secara online gitu ya. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya by email juga nanti kita bisa support juga di sales@astrindo-vision.com untuk kita bantu nanti. Gitu. Baik, untuk kawan-kawan, untuk partner dan perusahaan, jika memang menginginkan informasi lebih lanjut bisa langsung hubungi di bawah sini saja ya.